Nah, yang sekarang, jadi hari ini kita dua paket, dua paket sekaligus. Walaupun dalam tanda kutip nanti juga saya akan coba ini kelas jangan 6 kelas sekaligus. Saya stres dulu tadi lihat absen 6 lembar, dua kelas aja saya deg-degan. Tapi dan nanti diperbaiki khususnya untuk jadwal. Jadi jangan kayak gini. Jamin kalau mungkin di kelas 201 mungkin enak diskusinya. Tetangga sebelah belum tentu bisa bicara kan. Unek-unek gak tersampaikan dengan. Nah, contoh saya, maksudnya gini. Nah, teman-teman lihat yang disampaikan oleh saya di kelas dengan di RPS sama nggak? Nah, tolong teman-teman baca. Oh, besok materi kita apa? Hari ini apa? Sesuai nggak? Kalau nggak sesuai, silakan teman-teman sampaikan. Pak, materi tidak sesuai. Atau kalau memang rencana tidak sesuai, pasti akan saya sampaikan dari awal. Seperti itu, paham ya? Untuk tugas dan lain-lain sudah saya siapkan, tapi tidak akan saya simpan di Google Classroom. Nanti teman-teman sudah lihat soalnya duluan. Hanya RPS-nya toh ya. Oke, seperti itu. Sampai sini ada yang tanyakan? Alhamdulillah tidak ada. Saya senang kalau ada nggak ada yang nanya. Biar cepat selesai kabur. Mana ya? Oh, jangan yang ini berarti. Sebentar. Oh ya, di mata kuliah. Salah. Kebanyakan drive bingung. Nah, teknik penilaiannya untuk mata kuliah ini ya harusnya tidak mata kuliah ini ya untuk semuanya. Nanti konsepnya bukan seperti yang teman-teman eh, tahu. Sebentar mana sih? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tek template RPS. Nah, ya. Oke, ini contoh, contoh aja ya. Karena sebenarnya sih kurang lebihnya sih sama. Ntar saya buka lagi untuk yang tadi RPS yang tadi. Data Science, RPS. Nah, yang teman-teman lihat adalah ininya nih. Nah, nih, bobot penilaiannya. Jadi di minggu pertama bobotnya dua, minggu kedua bobotnya dua, minggu ketiga bobotnya dua, minggu keempat bobotnya empat, dan seterusnya. Nah, ini yang bobotnya ini, nanti lihatnya dari mana untuk ini. Jadi minggu pertama, nih, minggu pertama yang saya nilai apa? Partisipatif ya. Aktivitas kelas dengan kuis. Kuis sudah teman-teman ngerjain. Oke, anggap itu ya. Oke, makanya kenapa saya bilang tadi dua ya. Berarti nanti ini ada pembagian. Ini tuh dua bisa jadi ini satu-satu. Nah, kalau teman-teman ini 1% dari ini berapa biar lulus? Anggap aja 60 itu sama dengan 100. Biar dia dapat dinyatakan lulus itu kurang lebih harus dapat 72 atau 73 lah. Pokoknya jangan kurang dari 75. Berarti teman-teman hitung sendiri berapa. Misalnya kayak gini. Mana sih kalkulator? Udah lah, jadi grogi begini. Kalkulator. Nah, misalnya eh, 100 kali ini berapa persennya nih? Nah, nanti ini ada target nilainya ya, misalnya sorry sorry sorry, 100 dikali anggap 2%. Dua, pokoknya intinya mah, aduh, saya setting. Pokoknya nilai di sini teman-teman itu harus di atas 73 gitu aja. Ya, di atas 73, ini juga 73. Nanti teman-teman yang tadi ngerasa 60/60 berarti merem, alhamdulillah lolos. Yang tadi dapat 24 berarti teman-teman siap dibuka sama saya lagi untuk ngerjain ulang. Yang tidak masuk, wah ya, nah kan ini
Ada aktivitas partisipatif. Ini ada dari absen. Hadir, udah aman satu. Tidak hadir, wayahna. Gimana caranya biar bisa ini? Paham maksudnya ya? Minimal. Jadi gini, kalau teman-teman nggak bisa masuk, nah ini kan ada orang-orang yang dalam tanda kutip nih mencoba untuk masuk nggak apa-apa. Atau minimal teman-teman ngasih kabar saya, Pak, saya masuk lewat Zoom atau saya tidak bisa hadir karena sakit. Saya tawarkan masuk lewat Zoom. Kalau nggak baca di Google Classroom. Ya kalau dia udah ngerjain, minimal ini nggak ceplok telur. Paham maksudnya ya? Nah, yang rada berat yang ini karena poinnya gede. Paham ya? Jadi tidak hanya datang, Pak, saya kan hadir terus berapa persen? Ya kan? Kita nilai itu ada 6 aktivitas, kuis, nanti project, UTS, UAS, sama di pohon di satu lagi teh. Aktivitas, aktivitas, kuis, tugas, oh ya UTS, UAS, sama project gitu. Project itu biasanya saya ngasih setelah ujian tidak serius. Nah, di sini ada mulai ada project. Untuk project silakan kelompok maksimal bertiga. Nah, tapi datasetnya sama, jawabannya pasti beda-beda. Laporannya masing-masing gitu. Kerjasama boleh. Tuh, paham ya? Jadi kita nilai itu bukan hanya absen, nggak ada absen. Absen itu di aktivitas, ya. Ganti bahasanya. Lalu ada, ya karena ini rule yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini. Tapi katanya dengar-dengar ada yang baru lagi, cuma 2 lagi. Saya bingung lagi cara ngukurnya. Tapi ya sudahlah. Contoh seperti ini. Sampai sini paham ya? Oke, jadi itu yang harus saya sampaikan biar tidak ada fitnah di antara kita. Tolong nanti teman-teman harus cek and recheck ini ini, dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa lihat materinya sudah ada di sini. Nah ini tinggal di-download, dibaca. Kalau dibaca, dan saya suruh beli buku, yakin teman-teman nggak akan baca. Nah, gimana caranya? Saya kadang-kadang masukin materi ada di sini dan tugas juga ada di sini. Contoh, sudah dibuka belum? Jamin belum. Eh, eh. Ah, ya, nanti silakan dibaca. Contoh nih, pengantar-pengantar nih. Ya ada dong. Cuma saya tidak tampilkan dulu. Nanti masa disembunyi-sembunyi, puas nu tengah download. Nah, nih, tugas satu. Ya, nanti sudah ada di sini. Ini dikumpulkan untuk minggu depan. Kalau di kelas pagi, saya rada saklek. Kenapa? Kalau kelas sore rada enggak. Karena kelas sore itu baterainya sudah 5 watt. Kuliah aja sudah beruntung. Kalau kelas pagi kan masih SPP, BP. Pokoknya itulah. Pasti beasiswa orang tua atau pakai KIP. Jadi harusnya semangatnya lebih tinggi. Jadi dikasih waktu buka sekarang, minggu depan harus sudah kumpul. Tidak kumpul, ditutup. Paham ya? Oke. Wayahna. Oke. Paham ya? Oke, kalau tidak tanyakan, saya langsung jualan kecap. Fotonya jangan yang ini. Nah, hari ini saya mengantarkan. Semestinya saya nggak setuju kata pengantar, deh. Mengantarkan tuh kesannya, terus tinggalin aja dibiarkan gitu kan. Tapi udah. Jadi untuk tujuan pembelajaran di hari pertama ini adalah belajar. Teman-teman diharapkan dapat menjelaskan, mengidentifikasi, memahami, dan mengenali. Derajat tertinggi derajat tertinggi di S1 adalah dapat menganalisa. Itu bedanya S1 dengan diploma. Ini kan calon-calon sarjana komedi. Ya, jadi nanti pastikan teman-teman lihat di RPS ya, ini bukan hanya menjelaskan, bukan hanya mengidentifikasi, bukan hanya memahami, bukan hanya mengenali, tetapi teman-teman harus sudah bisa menganalisa. Nah, bahasanya menganalisis bentuk kata kerjanya. Iya, Bang.
cepluk dulu apa yang nama. Ya, jadi silakan nanti teman-teman lihat. Wah, kalau sudah ada kata-kata menganalisis biasanya sudah langsung dalam bentuk tugas. Paham ya? Jadi menjelaskan definisi peran penting data science di berbagai industri. Wah, udahlah jualan kecapnya mah begitulah. Sebentar. Saya tuh sampai jam berapa sih? Pertanyaan. Nah, Ker, data science itu dari dua suku kata kan? Pertanyaan saya, data itu apa sih? Silakan, ada yang punya pendapat? Silakan, buka GPT-nya atau Gemini, nah saya juga tahu lah. Atau Google Lens-nya, kalau ujian pakai Google Lens datanya. So, apa yang maksud dengan data? Silakan teman-teman orang di 202, 203, 204, dan 302 sambil berpikir, cari contekannya. Sekarang boleh pakai contekan, buka HP handphone. Pura-pura. Lalu tanya di chat Gemini atau chat GPT atau apapun, tanya apa yang dimaksud dengan data. Silakan. Cung lah tuh cung, mana orangnya? Gitu cung. Ada yang ngajung begini ya. Oke, silakan Mbak. Misalnya itu kah? Hanya itu kah? Gila. Apa? Ah, oke. Yang belum diolah tuh gimana, Mbak? Masih dimasak atau gimana? Bedanya kalau ketika teman-teman jadi siswa, teman-teman jeblok aman. Tapi ketika sudah kuliah, teman-teman cara menyampaikannya bukan katanya. Harus ada yang menyebutkan sumbernya. Nah, itu nanti nanti beda. Di setiap tugas itu pasti saya ada. Ini kata siapa? Ingat, jangan cek Pak Yudis atau ngadu domba itu namanya. Ya, Mbak, kata siapa di situ? Oke, boleh gitu. Bukan dari Telkomnya ya, harusnya ada yang nulis dong. Betul. Silakan Mas. Buat informasi yang berisi fakta atau bisa jadi kata bulat atau mentabrak. Oke, boleh. Tapi masih kurang tepat. Ya, masih kurang tepat. Jadi bedakan antara data dan informasi. Nah, ini ada dak burung. Oke, betul. Data itu adalah sekumpulan fakta, koma. Sekumpulan fakta artinya data itu bukan dibuat-buat. Contoh, Mas yang di pojok, namamu siapa? Ahmad Bambang. Harusnya satu suku kata lagi. Ada A, B, Ahmad Bambang, C-nya apa? Ci gitu ya. Nah, contoh, Ahmad Bambang. Sekumpulan fakta. Coba mana? Betul nggak namanya Ahmad Bambang? Apa buktinya? KTP. Fakta kan itu kan ya? Atau tanyanya sama maknya. Ya kan? Ya. Ahmad Bambang. Itu sekumpulan fakta. Dalam bentuk Ahmad Bambangnya bukan makhluk. Dalam sekumpulan dalam bentuk apa? Betul. Teks ya. Teks. Ahmad Bambang, dua suku kata. Tetangga sebelah. Tanggal lahir dan bulan lahir. Saya nggak nyanain tahun. Nanti ulang tahun bareng. Tanggal dan bulan. Iya dirimu. Sebelahnya. Ya. 25. Lilah kayaknya. 25 Februari. 25 Februari. Sekumpulan apa itu? Angka, fakta dalam bentuk angka dan huruf. Ya, teks. Jadi kalau disebut data itu adalah sekumpulan fakta bisa dalam bentuk huruf, teks, angka, gambar, apa maning? File membentuk. Apalagi? Gambar, suara, terus apa? Ayo. Gambar itu ada dua jenis loh, gambar bergerak dan gambar tidak Allahu Akbar. Kamu nyalain sendiri. Ya, bisa dalam bentuk gambar, bergerak atau tidak bergerak. Video itu yang kita pelajari saat ini dalam bentuk data science itu baru yang kecil. Ya, hanya bisa dalam bentuk yang
tadi bilang yang dalam bentuk tabulasi, ya, sudah terstruktur, sudah ada tabelnya, nah itu yang disebut dengan data terstruktur. Jadi ada data yang tidak terstruktur dan ada yang data terstruktur. Kalau data terstruktur sepertinya kalau teman-teman belanja ke minimarket, beli odol harganya berapa. Itu kan kalau kita tabel, buat tabel berarti uraiannya itu adalah nama barang lalu harga. Betul ya? Nah, yang tidak terstruktur contohnya apa? Itu baru ngomongin data tok ya nih. Yang tidak terstruktur adalah tadi teman-teman bikin komentar about tentang IKN. Tiap orang pasti punya pendapat masing-masing kan? Nah, itu termasuk tidak terstruktur. Lalu contoh lagi, foto saya tadi itu tidak terstruktur. Apalagi film, video bergerak, video yang bergerak. Maksudnya gambar yang bergerak itu termasuk data tidak terstruktur. Kenapa? Kita nggak tahu itu tuh angkanya berapa. Iya kan? Nah, itu contoh yang tidak struktur. Jadi kalau kita lihat data science itu adalah sebuah interdisipliner. Jadi kita akan belajar tentang statistika, ilmu komputer, dan pengetahuan domainnya. Teman-teman yang nggak suka matematian, cilaka, saya statistik. Pokoknya masuk belajar di kuliah di ilmu komputer, nggak akan lepas dari mati-matian. Iya. Ilmu komputer, ya salah satunya masuknya ke prodi di STMIK udah tahu sekolah tinggi ilmu manajemen ya udah pasti ada komputernya. Nah, domainnya ini bisnis atau penelitian untuk memberikan solusi macam-macam. Macam saya, penelitian saya di bidang apa domainnya? Cengek, cabe, iya, di ilmu apa biologi tanaman ya. Pak Odi suara. Jadi kita punya apa ya kekhususan lah gitu loh, kekhususan, khususan lah gitu. Jadi masing-masing dosen tuh punya ini masing-masing. Ya, saya di image tapi khususan untuk di tanaman. Tanamannya apa? Saat ini baru cengek, cabai sehat dan cabai tidak sehat. Jadi duit, jadi cuman belajar ini. Belajar ngajar. Nah, tujuan utamanya adalah mengekstrak pengetahuan dan wawasan berharap dari data mentah. Tadi Mas ngomong data mentah ya. Tadi yang belum diolah. Data mentah itu seperti apa sih? Contoh, 25 Februari. Apa sih arti 25? Untung nggak tanggal 31 Februari, Mbak. Ada tanggal 30, ada kan? Cuma ulang tahunnya entah kapan lagi gitu. Ya. Nah, tujuannya adalah mengekstrak. Ya tadi, 25 Februari. Apalah arti tanggal 25 Februari? Apalah arti Imam Ahmad Bambang bener ya? Ya AB ya, Ahmad Bambang Cie. Tapi kalau teman-teman diekstrak itu menjadi sebuah angka yang nanti bisa teman-teman olah. Kalau cuma satu ya nggak bisa, harus ada sekumpulan. Ya, jadi kalau udah diolah itu menjadi sebuah informasi. Contoh, tetangga sebelah, ay, nah, yang tanggal berapa Mbak? Bulan apa? 2 Mei. Habis gajian ya. Tetangga sebelahnya, Hah? 6 Februari. Nah, kalau dari 1, 2, 3 orang, berarti lebih dominan dari 3 orang ini yang lebih dominan lahir di bulan informasi bukan? Nah, gitu. Kalau dikumpulin se-RT, ini bukan se-RT ya. Ya, sekumpulan dapat data ini kita dapat informasi lebih luas lagi. Jadi, jangan pernah nanya ke siapapun kalau teman-teman, Pak, berapa sih jumlah data yang bagus? Semakin banyak, semakin bagus. Saya lihat jangan ya. Oh, janganlah. Ada mahasiswa bimbingan saya bertanya, Pak, saya data untuk skripsi berapa banyak Pak harusnya? Saya kalau setiap ditanya itu saya bilang makin banyak makin. Emangnya dong? Cuma semakin pusing. Tapi teman-teman enak sekarang. Zamannya ada tuyul. Ya kan? Kita punya asisten.
ada Gemini, ya kan? Saya juga tahu lah, UTS UAS juga pakai itu. Ya, dan lain-lain. Ada ChatGPT. Makanya teman-teman kuliah di IKMI teh bener harus lulus tepat waktu. Itu kenapa? Ada tuyul yang ngebantuin. Wong visi misi IKMI apa? Berbasis AI. Wong skripsi aja dibantu AI. Iya. Lah sekarang kita belajar ini pakai AI nantinya. Makanya saya bilang kalian tuh masuk IKMI lulus tidak tidak lulus tepat waktu itu kebangetan, nawaitunya kurang. Sekarang Bismillah, nah Kang bener, ya niatnya yang bener. Kenapa yang sering bermasalah adalah nawaitunya kurang. Kalau kelas sore saya paham baterainya 5 watt. Lah kalau kelas pagi semangatnya harus lebih tinggi. Makanya saya minta teman-teman lebih banyak aktivitasnya, belajar bersamanya. Kalau nggak, apalah masih nggak pede, diskusi sama dosennya. Nggak mudeng, silakan diskusi. Makanya kalau teman-teman mau diskusi sama saya, silakan, tapi dengan catatan sabar. Daftar antriannya banyak. Ya. Oke, itu contoh ya. Data scientist. Seorang profesional bertugas mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data dalam jumlah besar. Jumlah besar. Besarnya segede apa? Sebanyak-banyaknya. Tinggi saya berapa? 1,7. Satu anggap aja. Sudah tinggi belum? Belum. Karena masih ada yang 2 meter. 2 meter ada tinggi belum? Belum. Ada lagi yang lebih tinggi. Dan sama ini besar itu sebesar apa? Relatif ya. Jadi semakin tinggi, semakin besar, semakin bagus. Tapi dampaknya apa? Semakin ngeleg. Oke. Teman-teman punya laptop? Nah, minggu depan bawa ya karena kita sudah mulai praktek. Nih, sayangnya kenapa saya nggak suka pakai R itu kenapa nggak bisa cloud ya? Saya belum nemu yang pakai R. Pakai kalau pakai Python kita pakai Colab atau pakai yang lainnya. Yang penting punya paket data selesai. Ya, menginterpretasikan data bukan informasi, menginterpretasikan data. 2 Mei. Februari. Nah, nanti kita interpretasikan apa informasi yang kita dapat ya untuk membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik. Kenapa? Dari data-data itulah kita bisa ngambil keputusan. Seperti halnya kemarin yang saya undang teman-teman suruh kumpul yang harus memperbaiki nilai. Dasarnya apa? Data. Ya enggak? Oh, ini nilainya kurang perbaiki. Kenapa? Yang keep wajib ya kan? Dan seperti itu. Nah, tugas pertama adalah pengumpulan data. Nah, ngumpulin data itu tidak mudah. Cara paling cepat apa? Ngambil di data publik. Jadi data itu ada publik, ada private. Tanggal lahir, nama, private bukan? Private. Makanya KTP nggak boleh sembarangan dikasihin. Itu private. Yang publik apa? Kita bisa lihat contoh. Nah, contoh, kita lihat data publik itu di Kagle. Mau sama Kagle, tulisan anak Kagle. Try again. Kenal ya. Oh ini salah, salah buka. Ini yang belum. Ini Yudhistira juga ya. Salah saya buka. Sebentar. Oh iya, teman-teman usahakan punya akun Google lebih dari satu ya. Banyak ini aja kayak saya, lebih dari 12. Gratis kan? Ya, itu lumayan. Ya, udah jadi 1 tera belum? Oke, Pak. Udah telat, udah telat. Ya. Nah ini contoh, ini dataset, ini adalah contoh dataset yang disimpan secara publik.
Jadi teman-teman bisa memanfaatkan data-data ini. Apakah dalam bentuk computer science, education, nah, misalnya classification, karena rata-rata ngambilnya di classification, nah ini, nih, banyak semua. Ya, termasuk yang ikut lomba, kalau nggak salah di semester 2003 atau 2024 nggak ada ya. Jadi IKMI mengikuti lomba pedas pekan data ya ini. Nah datanya ngambilnya dari sini ya. Ya, nah ini bisa dipakai untuk menganalisa ini data-data penjualan mobil Becamang Wawan ya dan lain-lain. Nah ini contohnya. Nah ya ini contohnya. Ini yang disebut dengan public. Ya, data private itu seperti halnya kalau teman-teman KHS atau yang paling bahaya adalah rekam medik di rumah sakit itu private banget. Tapi saya punya, iya punya channel dong, ya channel orang-orang rumah sakit. Jadi minta datanya aman. Cuman ada satu persyaratan jangan dipublishin gitu. Kalaupun dipublish kan harus ada dapat izin atau tidak menyebutkan nama pasien. Seperti itu, paham ya? Oke, kita lanjut. Bentar, saya lihat dulu ini benar nggak tampilannya. Stop share dulu. Share. Oke. Jadi pengumpulan. Nah, untuk yang pengumpulan, yang kalau teman-teman mendapatkan data dari publik, umumnya teman-teman sudah tidak mengumpulkan lagi. Tapi untuk pembersihan data bisa jadi. Tapi umumnya yang kita ngambil dari publik, dari Kaggle itu sudah bersih. Tapi kita tidak boleh percaya 100%. Ya, tetap kita harus melakukan pembersihan. Nah, yang jadi masalah Pak, kalau kita mengumpulkan data sendiri, berarti sifatnya adalah data primer. Ya, seperti halnya kayak gini. Teman-teman pernah berpikir nggak, tahu nggak web IKMI ASID? Ya, yakin tahu? Pada nggak yakin sih. Oke, yang IKMI ASID ya. Menurut teman-teman, bagus nggak? Saya tahu lah. Mau ngomong jeblak salah, ya kan? Nah, nah itu bisa jadi bahan riset. Berarti teman-teman nanyain ke satu-satu, bagus tidak? Terasa ini. Ih, kenapa ini mencelat-mencelat? Sebentar, share, putus tak? Oke. Lalu itu untuk pengumpulan data. Ini datanya valid enggak? Ketika ditanya bagus enggaknya itu dasarnya apa? Seperti halnya kayak gini. Kalau kita nanya bagus atau enggak, teman-teman itu orang kaya atau tidak? Masing-masing tanya nama diri sendiri. Disebut kaya itu seperti apa sih? Disebut orang miskin apa? Disebut miskin dan masih kena makan 3 hari sekali, apalagi saya lebih dari 3 kali. Ya, subuh makan, pagi makan, bungar, amin, kena bunga. Maksud saya, itu kan sesuatu yang tidak jelas kan ukurnya. Nah, maksud saya disebut bagus atau tidak bagus itu dasarnya apa? Nah, itu juga jadi bahan pertanyaan. Dasarnya apa? Paham ya? Jadi itu harus ada dasarnya. Dasarnya
apa? Dasarnya dari jurnal atau dari buku. Hasil penelitian orang. Oke, pembersihan data. Teman-teman pernah ngisi JIPOM kan? Jamin. Ya, contoh salah satu yang bikin saya ketawa adalah ketika teman-teman membuat JIPOM jenis kelamin. Berapa jenis kelamin? Dua. Cek saha. Satu. Ada yang disebutin laki-laki, perempuan tidak boleh disebut. Iya. Ada nggak? Ada kan? Yang ya kayak gitu lah. Oke, kita pakai yang benar. Tidak, jadi hanya dua jenis ya. Tapi ada isian yang bikin keder. Jenis kelamin itu apa? Laki-laki atau pria? Nah, ada. Salah nggak? Kan kalau kalau teman-teman bikin G-form, tolong yang istilah-istilah itu harus istiqomah. Mau nyebut laki-laki atau pria? Laki-laki perempuan nggak ada jelas beda. Maksudnya laki-laki atau pria yang mau dipakai harus istiqomah. Istihara nggak kuliah sekarang. Ya, masalahnya mahasiswa ini ada yang nama istihara, ada yang nama istiqomah. Saya ingat sama AWW. Ya. Nah, maksud saya, ketika teman-teman menemukan sesuatu yang pasti bikin ambigu, tolong dibuat istiqomah. Kenapa? Karena nanti kita harus bersihin itu data, jangan lebay nggak jelas. Perempuan, wanita, lagi yang ngisi AWW. Ada kan Jipom yang begitu, yang suruh ngisi sendiri, itu bikin keder. Makanya kalau udah nemu seperti itu teman-teman pastikan aja pria, wanita. Udah jelas gitu, jangan suruh ngisi sendiri. Paham maksudnya ya? Nah, kalian bikin Jipom. Kalau alamat pakai radio button atau teks? Karena alamat pasti beda-beda kan. Tapi ada kecamatan, kelurahan buat radio button. Paham maksudnya? Karena jalan pasti beda-beda kan? Gitu. Hah? Ya, boleh lah itu mah cerita. Nah, tapi kan ceritanya makan kita harus ada pilihan macam jenis kelamin. Itu kenapa? Karena PR tuh di pembersihan data itu luar biasa BT-nya. Kalau cuma 100 record, tahu 100 record, 100 baris, gampang 1 juta. Belel tuh mata. Ya, jadi tolong diperhatikan betul-betul ketika teman-teman membuat untuk data. Oke, itu pembersihan data. Lalu analisis data eksploratif. EDA, bukan pakai N ya, jangan ditambahin. EDA, jangan tambahin N, beda arti. Contoh, EDA itu apa? Eksploratif, berarti kita cari tahu ini jenis kelamin laki-laki ada berapa ekor. Ada ekornya kan? Iya bisa. Lalu yang perempuan, yang wanita ada berapa orang? Itu eksploratif. Jumlah datanya sama enggak? Karena itu membuat itu yang akan mengakibatkan kita larinya ke penelitiannya jenis apa. Paham ya? Contoh, teman-teman sudah belajar data mining belum? Belum ya? Data mining? Oke lah. Belajar tentang mempelajari data? Ya lah. Nah, nanti ketemunya tuh nanti itu sangat berpengaruh kita ke arah mana penelitiannya. Ya, itu dari EDA awalnya. Nanti saya kasih contoh. Lalu pemodelan data, prediktif atau deskriptif, evaluasi model akurasi atau keandalan model komunikasi hasil. Nah, jadi pemodelan data itu nanti kita dari data itu kita mau diapain? Seperti halnya tadi, sebentar. Mana tadi Kagel? Nah, ini contoh di Kaggle, share, ini. Nanti kita tuh mau bikin model apa? Classification, prediksi, atau apa? Ya, ini classification. Nanti klasifikasi itu mengklasifikasi yang disebut dengan cluster, ada yang buat asosiasi. Kenapa tidak akur? Duplikat. Nih, ya kan ini ada classification, ya. Nanti ada yang asosiasi dan lainnya sebentar. Biasaan pisan kalau lagi ngajar teh.
Nah, cuekin. Ya, ini nanti ada classification, ada asosiasi dan lain sebagainya. Ini contohnya. Oke, kita kembali ke materi. Kok share-nya nggak ada sih ini? Share. Oke, ada evaluasi, ada komunikasi hasilnya nanti bagaimana. Itu yang nanti jadi PR buat teman-teman. Tapi tenang, kita akan dibantu oleh Tuyul. Swear. Ya Allah, tidak pindah pisan. Lah, kunaon deh tidak pindah. Oke. Nah, contoh penerapan yang kita dapatkan dari hasil data sains itu adalah ketika teman-teman, ya ini yang nggak ada di ini ya, nggak ada di materi. Contohnya teman-teman pernah shopping nggak ke minimarket? Apa? Minimarket itu apa coba? Pernah, pernah. Nah, sih. Contoh ke tetangga depan lah ya. Minimarket yang ada Maretnya ya. Padahal dulu sekarang bulan Agustus, bukan Maret ya. Contohnya di depan Maret gitu ya. Nah itu teman-teman perhatiin kue, jangan. Odol, saya tadi menyebutin merek lagi. Odol dengan odol dengan sikatnya dijualnya barengan nggak? Deketan, nggak pernah shopping berarti. Bagian bayar, ya. Lalu gula berdekatan dengan apa? Tepung. Selepet juga mana ada gula di sana. Hah? Tuh, kopi, teh, ya nggak? Udah jangan ngomong itu, nanti bahaya tuh. Ya. Coba teman-teman, kenapa kok begitu? Itu hasil analisa, asosiasi namanya. Setiap orang beli rokok Dunhill, misalnya, sampingnya Dunhill apa? Korek, gas, ya kan? Kenapa kok disimpannya begitu ya? Ya karena dia analisa setiap orang. Nah itu disebut dengan asosiasi. Nah, contoh ini di Tokped, sorry, saya nulisnya karena ada tulisannya ya. Atau si Tokobi kuning atau apapun namanya. Nah, itu teman-teman coba. Apapun yang teman-teman pernah buka nongol. Contoh peralatan elektronik kalau saya pernah buka ini nongol iklan pertama itu pasti, ya kan? Kalau saya liatin yang benar-benar suka orang benar, itu saya lihat dari situ, dari medsosnya. Kenapa? Setiap orang ngetek apapun sesuai yang dia lihat di sosmednya, pasti itu yang nomor pertama. Ya nggak? Biasanya beli eh, apa tuh rokok palsu tuh? Ya rokok palsu, gudang garam, padahal bukan garam kan isinya. Iya gudang garam tapi isinya palsu kan? Nah, nah itu ketika kita buka iklannya itu pasti selanjutnya keluar lagi itu lagi. Nah itu kenapa? Ini dia memprediksi, ya, menganalisis riwayat belanja Anda. Jangankan kalau di Tokped itu atau e-commerce itu akan selalu dia pernah belanja apa? Bukan belanja sih, minimal apa yang dia cari dia akan nongol lagi, iya kan? Di medsos juga begitu, di TikTok apalagi. Yang seru-seru ya, misalnya nonton yang aneh-aneh gitu. Nah, itu nongol lagi iklannya. Ya kan? Misalnya cerita IKN nanti soal IKN terus dan seterusnya lah. Ini apa buntutnya? Untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Lagi apa? Misalnya teman-teman kalau di bank itu fraud detection. Kalau teman-teman ngajuin apa? Ngajuin pinjol, tapi jangan ya, pahit, ngeratin nongko. Ya, ini itu kadang-kadang ketika ini pernah saya lakukan detection nih penelitian. Jadi ketika orang mau minjem atau mau tidak jadi pinjem, itu bisa kedetek. Kemungkinan besarnya dia mau pinjem, kenapa kita dikasih terus iklan? Itu karena kita didetek suka pinjem dan diluluskan. Sudah dipercaya. Itu deritanya saya. Ayo iklannya tadi teleponnya juga begitu. Selamat siang Bapak, bisa minta waktu sebentar. Kenapa? Kami menawarkan bon gitu lah.
Intinya apa? Karena kita dideteksi pernah pinjem dan lolos terus. Kalau lolos terus itu maksudnya kita dipercaya dan kita sudah menyelesaikan dengan baik. Nah, itu jadi catatan positif. Sama nanti kalau teman-teman mengajukan kredit ke bank, terus punya riwayat jelek, udah kemana-mana pun susah. Ya, termasuk fotokopian saya. Iya, karena punya kasus sampai sekarang pakai nama-nama saya. Kenapa? Yang baik ya itulah kita gitu loh. Nah, jadi ini di sini ada transaksi dan yang nantinya kita bisa lihat. Jadi ini orang dipercaya atau enggak, ya? Itu kenapa? Karena punya cerita. Sekarang zaman digital loh. Makanya saya keberatan ketika kemarin ada eh, apa yang data data Indonesia mau dijual di Amerika tuh. Saya gemes banget. Makin banyak telepon nggak jelas gitu loh. Itu contohnya ya, itu yang saya nggak setuju. Kenapa? Karena sekarang bisa sangat cepat loh itu informasi. Nah ini siklus. Ini saya ngambil contohnya adalah CRIPS DM, Cross Industry Standard Process for Data Mining. Ini adalah kerangka kerjanya. Ini hanya salah satu ya. Saya waktu tesis saya bukan pakai CRIPS DM karena teman-teman yang lain sudah banyak pakai CRIPS DM. Saya pakai two cross. Ada lagi yang pakai KDD. Saya suka diplesetin jadinya KDD. Ya. Ih, nah apa? Ih. Sekarang bisa. Tadi belum. Nah, ini salah satu tahapannya ini adalah seperti ini. Nah, jadi mulai si data itu ya, sebelum kita olah, itu tahapannya adalah pahami dulu bisnisnya. Ini khususan untuk yang SI nih. Yang SI ini pemahaman bisnis. Karena kalau di SI itu kan ke bisnis intelijen kan ya. Nah ini nanti pahamin dulu bisnisnya. Kalau nggak paham tentang bisnisnya, mau ngurusin apa? Contoh, teman-teman ada yang orang terusmi nggak di sini? Anggap ada yang nggak ada ya. Biar kelihatan pintar sayanya. Terusmi itu kan jualan batik. Batik di Trusmi paling laku kapan? Hari batik bu. Bang lain. Ah bulan apa? Hah? Bulan nyejut. Hah? Awalnya saya pikir itu di mau Lebaran. Ternyata tidak. November. Yang beli siapa? Yang punya pabrik. Jadi belinya itu bukan picis tapi bal. Iya, jadi baju untuk karyawan dibeli bulan November. Mau apa? Mau tahun baruan. Saya baru tahu itu tuh. Memang tulisannya satu dua. Tahunya lihat satuannya bal. Nah itu. Jadi saya waktu tesis saya ngangkat itu hanya saya penasaran kenapa kapan saya punya anggapan itu bisa itu akan ada di puasa mau Lebaran. Ditanya bulan apa nggak bisa jawab kan? Karena tiap tahun pasti beda dong Lebaran dan puasaan. Nah, setelah saya analisa yang saya punya data 3 tahun itu hanya ada yang dominan itu di bulan November. Kenapa mau tahun baru? Itu selalu always. Pas mau Lebaran itu memang kelihatan banyak 10, 20 ya. Tapi itu kan picis. Iya, yang orang belanja tuh yang beli pak kapelan cuma dua. Kapelan beli dua, mana ada kapelan empat. Ya kan kapelan paling ya keluarga ya gitu. Nah, itu tidak umum tapi kalau lihat banyak adalah di bulan November seperti itu. Jadi pemahaman bisnis, lalu pengumpulan data seperti tadi, pembersihan dan pemrosesan data. Ini nih, data yang hilang tidak konsisten dan ini yang saya sering nemuin ini, tidak konsisten. Yang tadi laki-laki, pria, AWW, perempuan, wanita, nah, gitu. Ya, atau salah input 6 juta, nolnya hilang satu. Pengaruh nggak? Pengaruh banget. Ya, itu pernah terjadi rekan dosen ngirim ke saya kelebihan angka nol. Saya seneng banget. Pura-pura nggak tahu, lumayan seminggu. Apalagi kan nyimpan ada bunga harian kan. Gitu. Lumayan.
Lalu kita buat model, tadi analisis data eksploratif, berarti teman-teman harus paham. Kenapa? Karena dari EDA ini teman-teman bisa tahu apa yang mau dikerjakan. Ya, lalu buat model. Nah, untuk teman-teman cukup sampai model. Skripsi teman-teman, mudah-mudahan ya, belum belum naik naik lagi. Jadi teman-teman cuma sampai model, terus sampai saat ini. Bikin model aja. Yang paling bagus dasarnya apa? Nah, itu aja. Ya, nanti saya contohkan menggunakan machine learning, belum deep learning. Nanti deep learning nanti ketemu lagi saya kalau yang di TI itu di text mining sama computer vision ketemu saya, ketemu robotik dengan saya itu gabung semua. Berita lo aja nih. Oke lanjut, lalu mengevaluasi seperti saya tadi bilang, web ini bagus nggak? Nah dia evaluasi bagus nggak itu dasarnya apa? Seperti halnya kata cantik, cakep. Sebut cantik gimana sih? Ada hidungnya. Ada kumuhan bogoh. Nah betul. Ya enggak? Ya, jadi dievaluasi evaluasinya itu dasarnya apa gitu. Penerapan, presentasi hasil. Nah, penerapan ini deploy. Jadi menjadi sebuah aplikasi. Nah, yang untuk RPL siap-siap sampai penerapan. Jadi dari data science jadilah. Tenang ada tuyul. Ah, teman-teman ada yang ada RPL di sini ada kan ya? Ada yang RPL? Tapi semua alhamdulillah. Kalau yang RPL itu kan harus buat program. Ketika saya tanya, pernah bikin project bikin web? Pernah. Berapa lama? 3 minggu udah sampai sekarang cukup setengah jam. Saya udah buktikan ada tuyul, ya kan? Contoh itulah ya. Jadi teman-teman jangan keder lagi sekarang udah banyak tuyul. Yang penting kita belajar begini. Nyuruh tuyulnya bekerja. Jadi teman-teman sekarang belajar bekerja pintar, bukan bekerja keras. Keras itu cuma jadi kuli. Benar gak? Ngesang badak duit yang seetik kan? Iya. Sekarang bekerja pintar, nyuruh tapi duitnya gede gitu. Kita lanjutkan jualan kecapnya. Nih, etika, privasi data, melindungi informasi pribadi pengguna. Nah, di sini teman-teman ketika menggunakan data private, itu tolong minta izin dulu. Seperti halnya teman-teman mau mau mengambil data tentang nilai di IKMI misalnya. Misalnya teman-teman bikin prediksi penerimaan mahasiswa baru di STIMIK IKMI Cirebon. Lihat cerita dari teman-teman mulai masuk sampai lulus berapa lama. Nah, itu bisa dijadikan bisa karena saya pernah menganalisa mahasiswa IKMI yang lulus itu 80% untuk lulus tepat waktu adalah kelas reguler pagi. Bukan reguler sore, enggak. 80%. Kedua, syaratnya apa? Bapaknya kerja. Reguler pagi, iya bapaknya kerja pegawai negeri itu rata-rata lulus tepat waktu. Karena duitnya lancar. Yang kelas sore di bawah 50%. Kenapa? Karena saya sudah analisa itu. Berbagai algoritma yang saya pakai, semua sama jawabannya. Kelas reguler pagi, bapaknya udah kerja, maksudnya punya pekerjaan tetap gitu. Kalau yang buruh harian itu rada-rada seret. Sorry, sorry saya bilang ya. Makanya kalau teman-teman yang tidak lulus tepat waktu, kebangetan. Apalagi udah dapat duit. Ya enggak? Ya, kayak itu contohnya. Jadi tolong diperhatikan bahwa teman-teman harusnya lulus tepat waktu. Nah, ketika teman-teman menggunakan data seperti ini yang di kampus, itu berarti ada nama teman-temannya kan? Nah, itu informasinya harus dijaga. Jangan diumbar. Nah, penggunaan algoritma juga punya bias. Bias itu kemungkinan besar salah itu ada. Karena pasti jamin ini hasil teman-teman penelitian nanti tidak boleh, nggak mungkin 100%. 98% aja, 99% aja saya tidak pede itu aneh. Saya dapat 98 aja deg-degan. Ya, kecuali itu penghindarinya saya pakai teknik tersendiri. Di sini harus transparansi dan akuntabilitas. Jadi, pastikan model itu dapat dijelaskan dan ada pertanggungan jika terjadi kesalahan. Ini teman-teman nanti harus begini, ya. Berarti bukan katanya. Mana bukti eksperimennya? Ya, nanti saya kasih contoh beberapa hasil penelitian dan contoh yang nanti harus teman-teman bisa jelaskan. Mengapa penting?
mencegah pencurian identitas. Sekarang zamannya. Makanya teman-teman punya nomor HP hati-hati. Apalagi kita nginstal aplikasi pinjol game. Saya jamin cowok rata-rata main game. Cewek juga. Itu tolong jangan serba mengizinkan. Oh, ketika nginstal, allow, 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 allow. Ya nggak? Apa artinya? Embuh, pokoknya cepet jadi. Itu. Tolong hati-hati. Kenapa? Karena ini bisa jadi teman-teman ngasih izin untuk mengakses nomor kontak. Apalagi yang suka main game, pakai emailnya, email transaksi keuangan. Tolong dipisahkan untuk game. Karena ketika teman-teman main game maba, main bareng, itu artinya yang main bareng itu bisa ngakses sebenarnya. Hati-hati. Kalau main game, makanya saya bilang, tolong teman-teman punya akun Google-nya yang banyak untuk game bisa. Itu maksudnya. Ini ya, prinsip persetujuan pengguna. Jadi ketika teman-teman mau menggunakan datanya itu harus izin. Bias algoritma, loh kok ke sini sih? Nah ini, ya. Ini penjelasannya. Nah ini, bias tadi, model yang kita hasilkan itu tidak adil. Karena data training dan testingnya itu berbeda. Kayak gini, teman-teman belajar berapa jam sehari sih? Oh jangan ditanya. Sama dengan fotokopian saya juga gitu kok. Suruh belajar susah banget. Tahu-tahu taunya ujian aja. Saya jamin itu ujiannya kalau kecuali kontrol C, kontrol F, dan kontrol V-nya cepat. Dan itu sudah terbukti mahasiswa ini paling cepat kontrol F, kontrol V itu paling cepat. Sudah saya buktikan. Ya, jadi ketika ketika model ini tidak adil datanya, maka datanya juga nanti hasilnya jadi bias. Nanti kita perlihatkan. Nah, ini alat bantu yang kita pakai adalah R Studio. Walaupun dalam tanda kutip saya tidak begitu nyaman menggunakan ini, ya. Tapi ya sudah, kita telan, kita coba belajar. Saya juga belajar lagi, walaupun dibantu sama Tuyul. Nih, ini iklannya, ini iklannya. Ini saya jamin kan teman-teman sudah pernah pakai. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan. Biar kelihatan pintar sayanya. Materi sudah ada di Google Classroom. PPT-nya juga nanti saya juga ini kan juga masukkan juga. Silakan ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman di kelas lain. Pak, Ya, untuk melihat nilai yang pretest tadi gimana? pretest, Ya, pretest. Oh, saya belum masukin memang. Nanti setelah pesan-pesan berikut ini. bisa. Kasihan dia loh. Ya nanti. Oke, ada lagi? Tadinya saya udah dibuka, cuman ketika dibuka, teman-teman yang kemarin masuk kelas sore stres. Bapak, nilai saya kurang, bukain lagi dong. Aduh, bening kalau kumpul di kelas ini pas saya sudah sampai rumah nge-WA gitu. Aduh, dia di kelas dan itu kan lumayan banyak gitu. Oke, silakan Aken ada dari teman-teman yang lain mau tanyakan. Kalau enggak saya mau kasih sedikit contoh. Contoh aja. Sebentar. Apa ya? Oh, sekuler. Nih, nanti teman-teman rajin-rajin mulai sekarang buka sekuler, terus potong. Ya. Jadi nanti lihat teman-teman di Google Scholar semua data dosen di IKMI. Jadi kayak gini. Ini kan ada penelitian, ini ada penelitian bla bla. Nah, ini penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh dosen yang ada di IKMI. Maksudnya jangan lihat ini yang ini nih. Nih. Iya, iya. Nah, ya. Jadi ini punya saya. Ya, ini eh tring. Nah, kon. Aku baca tuh. Ya, baca bedewek. Ini mumpung masih ada yang bahasa Indonesianya, maksudnya kalau tidak understand bisa talking talking with me lah gitu.
Tadi makan roti keju sih. Ya, jadi ke bawah. Jadi silakan teman-teman baca dulu. Kenapa? Karena mungkin jadi bahan ide nanti teman-teman di mata kuliah tadi, data science. Contoh ini, Davis Bullying Index. Ini internasional. Wih, keren kan? Gaya sombong. Nah, nah, di sini ini hanya bahas tentang clustering, ya. Overfitting. Ini mahasiswa bimbingan saya tapi laku sampai 45 yang nyitetnya. Nasional Jati, ya Sinta 5 kalau nggak salah ini. Tapi lumayan laku, ya. Karena ternyata yang tadi bahas tadi bias. Bias itu akibat dari overfitting bisa sampai 100%. Nah, bagaimana biar tidak overfitting? Nah, ini ada di bawah. Ada overfitting, ada underfitting. Laku. Ini buatan tahun 2023 dan seterusnya. Ini yang asosiasi tadi, ya. Ternyata asosiasi terhadap penjualan alat-alat kesehatan juga ada. Saya juga baru ngeh dan laku, ya, dan seterusnya. Maksud saya, kalau teman-teman tidak paham, teman-teman bisa diskusi dengan ada yang ada di kita. Ya kan? Pak, saya tidak understanding ini teh. Bisa cerita dengan saya. Bisa. Tapi kalau teman-teman nyari yang misalnya pakai orang bahasa orang bule, ya teman-teman sendiri ketemu susah gitu. Harus via email kan. Kalau ini bisa talking-talking. Kenapa saya bilang begini? Karena biar teman-teman bisa belajar cepat. Ya, bisa ditanyakan, Pak, heuristic evaluation to naon gitu teh. Ya kan? Epigraph teh naon? Epigraph eh dengan algoritma yang lain apa bedanya gitu. Ya, contohnya ini ada laundry lagi. Laundry teh. Wah, nih. Pengembangan yang laku juga 13, ya. Ini clustering dan seterusnya. Nah, dengan cara begini saya jamin teman-teman akan bisa cepat memahami dan ide untuk project. Jangan itu untuk skripsi juga jauh lebih cepat, ya. Yang SI nanti dilarikan ke eh, manajemen bisnisnya. Kalau SI, kalau RPL deploy jadi aplikasi gimana analisanya. Lalu yang TI larinya ke teknik. Teknik itu contohnya yang ini. Nah, teknik. Saya cuma membandingkan dua teknik untuk melakukan si data itu harus diapain. Mengukurnya pakai measure type-nya apa? Measure, alat ukurnya, measure type, jenis measure-nya. Mau pakai angka, mau gado-gado atau teks. Nah, contohnya di sini dari 5 di sini bisa pilih apa saja. Seperti itu. Eh, setengah dua, ini setengah satu. Ya Allah, kelamaan saya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan. Ya, jadi ini contoh yang saya bilang nanti teman-teman coba ini semua tentang data science, tentang deep sudah ada semua. Yang deep itu yang pakai YOLO kayak gitu, yang text mining itu pakai udah pakai deep ya. Mana ya? Ya wis lah cari sendiri lah. Nah, ini contoh ketika pakai collab saya. Ini collab ya, nanti ketemu nanti dengan mata kuliah saya juga kayak gini. Nah, ini nanti seperti ini. Udah, biar nggak pusing. Tenang, dibuatin nama tuyul. Ya, tinggal pertanggungjawabannya. Gimana pertanggungjawabannya? Nah, teman-teman buktikan. Gitu. Buktikannya apa? Bekerja enggak? Nanti ketika dipresentasi, teman-teman harus bisa jawab. Tuyul itu hanya alat bantu. Bukan 100% kita percaya sama tuyul. Bikin web juga sama. Tuyulnya banyak. Ya, yang penting kita bisa ngasih perintahnya yang benar. Oke, sampai sini ada yang tanyakan. Alhamdulillah tidak ada yang nanya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman baca pertemuan satu dan pertemuan dua, lalu kerjakan tugas satunya. Ya, minggu depan sudah dikumpulkan. Oke, silakan. Yang belum absen suruh absen.
Untuk teman-teman yang di 202, 203, 204, dan 302, silakan absen. Absennya ada di 201. Saya tunggu. Yang di kelas silakan melarikan diri.